Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenalkan, saya Agusta Rahmat Taufani akan menjelaskan tentang suatu video pembelajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2022 dengan isi sebagai berikut. Nantinya akan berisi tentang profil, saya di sini berada di Prodi S1 Informatika Universitas Negeri Malang. Mata kuliah yang saya ampu selama ini meliputi beberapa mata kuliah, diantaranya kriptografi, organisasi dan arsitektur komputer, analisis dan desain algoritma, pemrograman deklaratif, entrepreneurship, komersialisasi produk informatika, serta algoritma dan pemrograman. Kriptografi sendiri akan saya jelaskan secara mendalam pada video pembelajaran ini sebagai pilihan yang akan saya menjelaskan pada kegiatan belajar mengajar. Kriptografi merupakan mata kuliah yang menjadi pilihan pada angkatan mulai tahun 2018-19 ke atas, dimulai pada semester 7. Kriptografi adalah cabang dari bidang informatika yang menarik sekali karena dia menyangkut pada satu hal, yaitu pada data dan penyampaiannya. Kemudian apakah nanti ada suatu gangguan, sehingga data yang dikirim nanti apakah akan menjadi data yang benar yang akan terkirim pada penerima, atau data yang akan kita buka, apakah itu data yang benar-benar suatu data yang sebenarnya. Kalau tidak, berarti dia sudah terenkripsi. Itulah menariknya pada kriptografi ini, karena memuat pada banyak hal, yaitu pada pengolahan data, penyandian, lalu bagaimana cara kita untuk bisa menyelesaikan suatu masalah dari suatu penyandian yang dilakukan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Lalu cerita yang akan dibahas pada satu semester pada mata kuliah ini meliputi pada banyak materi. Pertama tentu pada pengenalan pada kriptografi itu sendiri. Kemudian yang kedua, kriptanalisis, kriptografi kunci simetris, dan kriptografi kunci asimetris. Yang ketiga ini menarik sekali adalah serangan terhadap kriptografi. Karena ini menyangkut pada langkah preventif ataupun bagaimana kita bisa mencari solusi jika terkena serangan dari seorang atau gangguan yang dialami dari pihak eksternal. Kemudian yang keempat, yang tidak bisa dilepaskan dari dunia informatika adalah landasan matematika. Kriptografi juga berbasis pada landasan matematika. Kemudian algoritma kriptografi klasik, lanjut pada algoritma kriptografi modern, kriptografi kunci publik, fungsi hash dan tanda tangan digital, dan yang terpenting, bagaimana kita tahu kriptografi dalam kehidupan sehari-hari, dan kalau sudah mengetahui pada kehidupan sehari-hari, maka harus ada suatu proyek pada kriptografi. Jadi inilah nanti yang akan menjadi tujuan dari perkuliahan kriptografi ini, yaitu adalah proyek implementasi pada kriptografi. Mata kuliah ini akan memuat pada konsensus suatu hal yang dibuat dalam satu atau dibuat dalam beberapa tentuan yang adik-adik mahasiswa itu bisa untuk melaksanakan. Untuk pertama, Charles Tang can be more dangerous than sword. Kemudian a journey of 1,000 miles begins with a single step, dan empty vessels make the most noise. Jadi dengan konsensus seperti itu, maka diharapkan
kelas akan kondusif. Kemudian evaluasi yang diberikan tentunya adalah akan ada suatu namanya kuis. Kuis itu akan terjadi pada beberapa pertemuan kesekian dan kesekian. Kemudian ada ujian tengah semester yang akan mengevaluasi antara pertemuan 1 sampai 7. Kemudian ujian akhir semester itu memuat pada pertemuan 1 sampai 15. Nah, bagaimana dengan tugas? Nah, tugas sudah dijelaskan pada suatu layar yang besar di sini, berdasarkan ketentuan di kampus UM, bahwa tugas akan menjadi proporsi yang paling besar. Di sini ketentuannya adalah paling besar adalah 50%, sehingga ketentuan itu sudah dituangkan dalam RPS yang saya lampirkan, itu akan memuat pada 50% dan sisanya akan terbagi atas ujian akhir semester, ujian tengah semester, dan kuis. Tugas ini nanti akan berupa suatu proyek, jadi kuliah ini nanti akan berbasis pada proyek yang aplikatif terkait dengan kriptografi, misalnya bagaimana sih kita bisa memecahkan suatu password dari suatu file. Bagaimana kita bisa membuat suatu software yang bisa untuk memecahkan suatu sandi dari suatu file yang terproteksi, atau kita memproteksi file yang kita punya. Itulah nanti output yang akan diberikan dari mata kuliah ini, dan itu akan menjadi suatu hal yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, baik itu untuk adik mahasiswa, dan juga bisa untuk tentunya ada satu hal yang saya inginkan juga adalah nantinya software itu bisa untuk komersialisasi pada tiap-tiap apa yang adik-adik mahasiswa itu buat. Jadi tidak hanya satu prototipe produk, tapi juga bisa dikomersialisasikan. Tentunya akan ada penghargaan pada setiap perkuliahan, dan sama seperti mata kuliahnya, mata kuliah kriptografi ini juga akan mendapat penghargaan jika terjadi keterlambatan pengumpulan. Karena ada diskon, tidak kalah dengan toko swalayan, karena diskon yang diberikan. Pengerjaan tugas, bila menentukan tangan harus terbaca oleh siapa? Ya tentu saja oleh dosen yang bersangkutan, dalam hal ini saya sendiri. Dan hasil tentunya sama dengan kampus lain, akan ada nilai antara A sampai E, dan di antara interval masing-masing itu ada berapa nilai yang terkait antara A dan B, B ke C, C ke D, dan D ke E. Itu masing-masing nanti akan ada nilai-nilainya. Bagaimana sih nilai-nilai seperti itu? Tentunya berdasarkan ketentuan dari UM bahwa jika tugas tercapai, maka dia sudah megang 50%-nya. Dan yang lain akan dibagi rata. Seperti itu. Untuk referensi, ini tidak wajib punya, tapi wajib dibaca. Jadi adik mahasiswa nanti di sini akan wajib membaca tentang apa yang referensi yang diberikan. Misalnya di sini Introduction to Cryptography. Ini berarti bagaimana? Ini yang paling penting karena dia pengenalan awal dari suatu kriptografi itu seperti apa. Ini Pak Hans Dels. Ya. Kemudian bagaimana sih berteman dengan kriptografi itu? Maka buku yang di tengah itu Everyday Cryptography. Jadi kriptografi berarti mengenal sehari-hari kriptografi itu seperti apa, dan ketika khusus pada bagaimana kita menangkal suatu serangan pada kriptografi, keamanan jaringan, bagaimana kita juga bisa mengamankan, ataupun kalau kita sudah tahu dari suatu kelemahan dari suatu jaringan, maka kita bisa menutup celah itu agar tidak diserang oleh pihak eksternal.
yaitu akan pada buku Applied Cryptography for Cyber Security and Defense. Oke, ditutup dengan langit terbuka luas, maaf tidak pikiranku dan pikiranmu. Terima kasih. Setelah ini akan dilanjutkan pada video pembelajaran kriptografi pada chapter algoritma kriptografi klasik. Itu akan terjadi pada pertemuan kelima. Sebenarnya semester lalu itu sudah direncanakan luring, tapi karena ada pandemi meningkat, maka mulai pertemuan 2 sampai seterusnya itu dilakukan secara daring. Oke, baik, terima kasih. Berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menyambung pada perkuliahan hari ini, ya, kriptografi tentunya kita akan membahas pada sesi 2 dari algoritma kriptografi klasik itu sendiri. Ya. Klasik yang kemarin sudah kita pelajari, sebelumnya juga mempelajari tentang matematika untuk kriptografi, dan sebelumnya pada kriptografi attack dan pendahuluan dari atau pemahaman dari kriptografi itu sendiri. Ya. Tentunya apa-apa yang sudah kita pelajari, sudah kita pahami bersama, dan itu nanti bisa kita implementasikan pada proyek akhir kita nantinya yang akan kita bahas pada pertemuan 15 dan 16. Ya. Ada 15 dan 16. Jadi tentang hari ini kita akan bahas tentang lanjutan dari kita lanjutkan ya pada materi yang akan kita pelajari hari ini. Ini bisa jelas dilihat ya? Jelas, Pak? Jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Oke. Untuk sesi 5 ini kita akan bahas tentang kriptografi klasik yang membahas pada sebenarnya basic dari kriptografi klasik itu sendiri. Ya. Nanti ada Feiner Cipher juga ya, tapi pertama ini kita akan bahas pada algoritma yang pertama ya. Oke, kita masuk pada terminologinya. Klasik itu berbasis pada karakter, itu intinya sebenarnya di situ. Klasik itu basisnya pada karakter, nanti mau dirubah perpindahannya, terus bagaimana pola-polanya, terus bagaimana pemahaman pada atau mencari simpulan dari suatu plain text dan ciphertext-nya. Ya. Kemudian penggunaannya pena dan kertas, belum ada komputer, tetapi ini merupakan suatu basic ya daripada suatu kriptografi kunci simetri. Klasik meliputi apa saja di situ, ada cipher substitusi, transposisi, dan super enkripsi. Coba kita lihat di sini pada Caesar cipher ya. Caesar cipher tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan. Jadi kalau ada plain text-nya, ada ciphertext-nya di sini, plain text A sampai Z, ya. Kemudian ciphertext-nya berarti digeser 3 huruf ke kanan. Kalau A digeser ke D, B, ke E, dan seterusnya itu. Contoh misalnya ya, contoh misalnya di sini plain text ya,
saya contohkan ini apa ya? Saya ambil dari salah satu lirik lagu lah ya. Bersama alam menempuh malam. Nah, vertexnya berarti apa? Ya tinggal B-nya. Nah, B-nya E ya. E ke H ya atau H ya. Terus R ke U dan seterusnya itu. Nah, untuk penguatannya ya agar lebih aman, si vertex kelompokkan pada kelompok n huruf. Misalnya 4 huruf, si vertexnya pada sini ada E huruf V, nah itu dipotong ya. Terus DPD disambung dengan ini. Sehingga plain text yang ini jadi tidak terdeteksi karena dia di vertex dalam bentuk pengelompokan n huruf. Atau ada buang sama sekali ya, buang semua spasinya. Jadi EUV DPD-nya, DOP-nya dan seterusnya itu disambung semua, dihilangkan semua spasinya. Dengan tujuan satu hal, baik itu pengelompokan kelompok N maupun pembuangan semua spasi, agar kriptanalisis yang kita pelajari pada pertemuan 2 itu akan menjadi lebih sulit. Gampang kan? Nah, di sini misalnya A0, B1, C2. Nah, Z-nya berarti 25. A itu 0. A itu kan 0. Jadi jangan dibilang A itu 1. Jadi A itu adalah 0, jadi nanti Z-nya 25. Jadi nanti ada 26 pada karakternya. Sesar cipher di rumusan secara matematisnya berarti enkripsinya C, P plus 3. Kalau C, E plus P, konteksnya P plus 3 mod 26. Decryption-nya kan ada encrypt, ada decrypt. Ya. Makanya kalau data kita kena enkripsi, maka kita butuh namanya decryptor. Ya, decryptor itu. Ya. Maka ada namanya P, dekripsinya P, DC, C-3 mod 26. Orangnya P karakter plain text dan C karakter ciphertext. Nah, oke, itu mengatur pada chip resolusinya. Nah, sederhana ya. Kalau P plus 3 ya tadi berarti apa? Ya. Apa yang sebelum 3 itu maka menjadi plain text-nya dan begitu juga sebaliknya. Bagaimana kita mendekrip dari suatu password ya atau suatu file yang dienkripsi, maka kita perlu satu decryptor yang bisa mematahkan pada kombinasi yang sudah dienkripsi tadi. Nah, contoh. Oke, putus ya dengan gangguan jaringan. Kita coba share lagi. Nah, jika kita membuat pada sesar cipher plain text bernama menempuh malam tadi, maka P1 itu adalah B, B itu adalah 1, maka C1, 1 plus 3 mod 26, 4 jadi E. Itu juga P2, kalau dia E berarti dia 4. Berarti ciphertext-nya 4, 4 ditambah 3, mod 26, jadi 7, 7 itu apa? Berarti dan seterusnya. Jadi ciphertext-nya E, H, dan seterusnya itu. Ya, di spasi ataupun nanti mau dikelompokkan atau dihilangkan sama sekali. Nah, kalau ini pembalikannya, ciphertext yang tadi dibalikkan pada plain text awal. Jadi misalnya C1 pada E4, nah, nanti akan kembali B, E, R, kembali lagi kepada plain text yang disebut di awal adalah bersama alam menempuh malam tadi. Ada pertanyaan sampai sini? Mas Manda, ada pertanyaan enggak kira-kira? Atau mau yang kurang jelas? Mas Bagus, Mas Aris, Iqbal.
Mbak Tenti. Ya. Sudah jelas, Pak. Jelas ya? Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini lagi ya. P, H, dan seterusnya itu dengan key-nya di situ. Yang paling dekat itu apa? Meet me after the toga party. Kenapa di situ? Karena di sini dia ciphertext, maka dia harus menemukan plain text-nya. M dimulai, terus ketemu ciphertext P. Ya. M 3, ya, E yang kedua, E ketiga tambah 3, ya, P ke 3. Paling dekat ini akhirnya didapatkan pada meet me after the party. Ya, sebenarnya dimulai dari pengambilan satu ini. Tapi nanti kalau misalnya tugas Anda nanti sudah selesai ya, sebenarnya tugas besarnya nanti pada pembuktian aplikasi itu adalah sebenarnya bisa untuk salah satu ide untuk membuat aplikasi yang berbasis pada membuat sandi ciphertext ini bisa didapatkan, ya. Jadi plain text-nya didapatkan dari konsep sederhana di sini. Ya. Nah, sederhana ya, tinggal P kemana, terus kalau sudah ketemu P-nya biasanya kan ada, ya, M terus, hanya terus, W, kalau ada lagi W, ya tetap aja ketemu T lagi. Atau misalnya kita menggunakan kalimat yang sudah diingat, misalnya we hope you enjoy this book. Jadi dibuang duplikasi hurufnya. Dibuang duplikasi hurufnya. I, berarti I-nya yang hilang. Ini acak, diambil apa yang dihilangkan pada O-nya. Jadi sampai kalimat ini tidak bisa terdeteksi. Terus disambung dengan huruf lain yang belum ada. Yang belum ada di mana? Ya, belum ada di sini. This book. Nah, yang ada di web on this book apa? Berarti ada A, ada C, ada D, F, dan seterusnya itu. Jadi kalau membuat tabel substitusinya, maka ini pada apa yang kita hasilkan dimasukkan pada ciphertext-nya ini. Jadi dibuang duplikasi huruf, ya. Kemudian ditambahkan dengan huruf yang lain yang belum ada. Kan ini kan duplikasi huruf ini misalnya gini ya, misalnya O gini ya. Ini dia kan ada tampil ya, tapi kemudian berikutnya dia ada duplikasi, ada U. Nanti O-nya hilang, dan seterusnya seperti itu. Coba ya di sini cipher transposisi. Contoh plain text-nya band Britpop, itu ada Sweet, Oasis, dan Blur. Nah, itu di awal, terus band, kemudian B-nya ini ikut ke sini, terus R-nya, sampai semuanya selesai pada satu pola seperti ini. Nah, bagaimana ciphertext-nya? Dibaca vertikal. Ya, dibaca vertikal. BRPES, AISOP, NTUAL, DPESU, BODIR. Tanpa spasi. Kalau mau dikasih spasi, berarti tinggal ditong, jadi ada 4. Kalau dibuat spasi 4 huruf, ya, jadi nanti dia sisa 1. Nah ini ya, nanti kalau dibalikkan juga harus bisa nanti. Misalnya ciphertext-nya ini. Nah, bagaimana nanti pada enkripsinya ini bisa kembali ke plain text yang ini. Nah, tinggal dirubah aja nanti. Kalau ini baca secara vertikal, nanti ini akan dibaca secara horizontal. Kan ini aja nanti. Panjang kunci 25, 5, 5, PRPS,
Ayo Sobe ya. Berarti kan ketemu di sini. Band, with, pop, sweet, oasis, blur. Nah, ketemu plaintext-nya. Sederhana ya, sederhana dan tapi kalau mulai awalnya bingung, nanti ketika memecahkan soal sederhana seperti ini juga akan tidak bisa gitu ya. Padahal ini sangat sederhana ya. Baik itu kita dari plain text-nya atau membalikkan atau mendekrip dari suatu ciphertext. Oke, kalau ada pertanyaan sebelumnya mungkin Anda nanti bisa untuk absennya nanti akan ada di chat ya, bisa dilihat di situ. Jika ada pertanyaan silahkan ya. Ada teman-teman yang mau menanyakan tentang materi hari ini? Jangan lupa ya untuk tugas akhirnya nanti yang paling enggak minggu depan itu sudah ada ide untuk membuat suatu aplikasi yang bisa atau menggunakan salah satu metode algoritma pada kriptografi ini ya. Misalnya Pak Fani, saya pengen bikin algoritma yang bisa memecahkan sandi pada file kompresi atau rar, zip dan lain sebagainya itu. Nah, itu tidak masalah ya. Yang penting mulai sekarang idenya itu sudah dibentuk, jadi ketika pertemuan 14 dan 15 nanti sudah bisa dipresentasikan dalam bentuk hasil software dan presentasinya. Nah, ada pertanyaan, teman-teman? Untuk sementara sudah jelas, Pak. Jelas ya. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan minggu depan bisa kita diskusi lagi ya di awal. Ya, pokoknya jangan takut untuk bertanya ya. Apalagi untuk memuat pada suatu bidang yang menarik ya, bidang yang menarik tentang kriptografi ya. Karena bidang ini nanti luas ya, pemecahan sandi pada apapun ya. Baik itu pada file, baik itu pada suatu sistem ya. Kalau ceritanya kan dulu bisa untuk menjebol satu file, ada sistem juga bisa dijebol. Nah, itu. Oke, jangan lupa untuk absensi di form, jadi Google Form yang sudah ada di chat. Nanti akan Anda bisa lihat absensinya di si pecar masing-masing, akun si pecar masing-masing. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa ide untuk proyek akhirnya. Tetap jaga kesehatan, ya, tetap jaga kesehatannya, karena tidak hanya kita ya yang berpotensi. Kalau kita bisa menjaga kesehatan diri kita masing-masing, maka keluarga kita juga akan safe dari apa yang terdampak pada akhir-akhir ini ya, musim pandemi seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Tetap belajar masalah kriptografi. Kita bertemu pada pertemuan minggu depan. Nanti saya kabari lagi masalah sinkron atau asinkronnya. Ya. Kalau sudah misalnya boleh luring lagi, maka kita akan masuk ke luring lagi, gitu ya. Enaknya seperti itu sebenarnya, lebih enak di luring karena kita bisa berinteraksi. Kalau ada yang kurang, nanti bisa langsung tanyakan. Iya, terima kasih teman-teman. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.